A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi setelah Allah memperingatkan, mempertanyakan orang-orang yang mendustakan kepada Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang memperdaya engkau sampai engkau lupa kepada Tuhanmu yang maha mulia, yang maha murah hati kalau bahasa Indonesia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Padahal Tuhanmu itulah yang menciptakan engkau, yang membuat engkau sempurna, yang kalian kelihatan lebih indah, lebih bagus penampilannya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa kalian itu terperdaya? Bal kadzabu, bahkan kalian itu mendustakan biddin, pada ad-din. Ad-din di dalam Al-Quran itu setidaknya ada dua pengertian. Ad-din ada kalanya artinya agama. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama menurut Allah adalah agama ketundukan. Al-Islam artinya ketundukan. Apakah itu pelajaran dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya itu mengajarkan ketundukan. Berarti semua Nabi agamanya adalah Islam. Tapi ad-din juga berarti pembalasan. Seperti misalnya di sini di ayat nanti berikutnya itu ada misalnya wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin di ayat 17 nanti. Juga di surat Al-Fatihah itu ada Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada kata maliki yaumiddin. Biasanya kalau ad-din di depannya ada kata yaum, hari atau masa, maka ad-din artinya pembalasan. Jadi kalau ad-din berdiri sendiri, misalnya innad dina indallahil Islam, tidak ada yaum, itu artinya agama. Sedangkan maliki yaumiddin ada yaum, hari, maka bukan hari agama tetapi hari pembalasan. Kok memakai kata yang sama ad-din? Kok artinya bisa agama dan bisa pembalasan? Apa sih kaitannya? Ad-din, agama itu isinya peraturan. Peraturan atau tata cara kehidupan. Sehingga kalau kita menganggap itu tata cara kehidupan, kita suka menyebutnya way of life, cara hidup. Itu isinya perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu seringkali kita sebut juga syariah. Syariat. Syariah itu agama Allah yang isinya perintah dan larangan. Yang boleh memberikan perintah dan larangan hanya Allah dan utusannya. Utusan ini mewakili Allah. Jadi yang dikatakan oleh utusan sama dengan yang dikatakan oleh Allah. Karena itu sama dengan karena utusan itu menyampaikan dari Allah, maka berarti syariat sumbernya hanya satu, yaitu Allah. Tidak boleh membuat syariat selain Allah. Tentu tadi dan wakilnya yaitu utusan. Kita jangan sembarangan mengatakan harus
atau jangan. Kalau harus itu berarti kita memerintahkan yang pengertiannya itu bisa wajib. Yang mewajibkan itu Allah, yang melarang juga Allah. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, kita jangan melarang. Karena memberikan perintah dan larangan itu hanya Allah, dan perintah dan larangan itu syariat. Maka kalau ada orang memberi perintah dan larangan, itu berarti dia menciptakan syariat. Oleh karena itu orang agama lain itu suka membuat aturan sendiri pimpinan agamanya. Nah, Allah menyebutnya mereka menjadikan pemimpin agamanya itu sebagai Tuhan. Tuhan di situ karena memerintah disebut sebagai Rabbun. Jamaknya arbabah. Arbabah. Ada agama yang aturan-aturannya itu diterbitkan atau diinstruksikan oleh pimpinan agamanya. Itu musyrik. Kita jangan ikut-ikutan, ya. Bahkan agama lain itu pimpinan agamanya bisa mewakili Tuhan. Orang yang berdosa mengaku dosa di hadapan pimpinan itu, lalu pimpinannya bilang, ya kamu diampuni. Nah itu berarti pendeta, mohon maaf, pimpinan agamanya itu mewakili atau menganggap sebagai Tuhan yang bisa mengampuni. Dalam Islam nggak ada. Yang boleh memberikan peraturan, perintah dan larangan hanya Allah. Maka jangan kita membuat definisi yang mengakibatkan Allah tidak melarang, tapi kita menjadi melarang. Itu kita pegang, ya. Antara lain dalilnya misalnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rasul sebagai wakil dari Allah untuk menyampaikan syariat, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul, kalian harus berhenti, jangan melakukannya. Ya, itu kita pegang. Jangan sampai kita terjebak membuat definisi yang menyebabkan kita melarang yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang paling gampang, makanan yang halal dan yang haram. Yang boleh menyatakan makanan ini halal, yang itu haram, hanya Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka itu berarti boleh, ya, berarti boleh. Baik, kembali ke sini. Ad-din di sini lalu artinya apa? Kalla bal tukadzibuna bid-din. Ini bisa berarti dua-duanya. Bisa berarti agama, bisa berarti pembalasan. Tadi saya pertanyakan, apa hubungannya ad-din sebagai agama dan pembalasan? Begini, ad-din itu isinya perintah dan larangan. Kalau perintah dan larangan itu berarti hukum. Kita menerjemahkan hukum itu law, ya, undang-undang, peraturan, law. Nah, undang-undang itu mesti ditegakkan. Ketika kita itu sedang melakukan aktivitas, kita melakukannya harus sesuai dengan aturan tadi, sesuai dengan perintah dan larangan. Terus, kalau ada orang melanggar atau melaksanakan aturan itu, ketika dia melaksanakan, dia mendapatkan insentif, kita menyebutnya pahala. Dan kalau dia melanggar, dia dihukum, kita menyebutnya dosa. Nah, pelaksanaan atau enforcement, ya, penegakan hukum ini ada kalanya Allah menegakkan langsung di dunia, dan ada kalanya yang di akhirat. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang Allah itu menerapkan hukumannya instan.
Di dunia sudah diterapkan, sudah dikenakan, nanti plus di akhirat. Ada beberapa dosa yang Allah mempunyai kecenderungan mengenakan ketika di dunia. Antara lain orang yang durhaka kepada orang tua. Coba kita lihat orang-orang yang pada waktu hidupnya atau terutama masa mudanya suka membangkang, suka menyakiti hati orang tuanya, terutama ibunya. Lihat kehidupannya, pasti banyak problem. Problem itu tidak hanya problem keuangan, bisa saja dia kaya, tetapi problemnya anaknya kena narkoba. Kaya tapi anaknya kena narkoba, masalah. Istrinya atau suaminya membuat repot, nah itu masalah. Jadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan orang tua seringkali itu hukumannya instan, di dunia sudah dikenakan. Yang lain-lain itu seringkali ditunda di akhirat. Nah, penerapan hukuman itu kita menyebutnya law enforcement, penegakan hukum. Dalam Al-Quran disebutnya sama. Jadi aturan-aturannya ketika di dunia itu disebut ad-din, law enforcement ketika di akhirat juga disebut ad-din. Nah, kalau kita lihat kalimat ini gak ada yaum, gak ada hari. Dan kita terjemahkan di dunia yaitu agama, cocok. Kalla bal tukadzibuna bid-din, kalian mendustakan agama, tidak percaya dengan aturan-aturan Islam. Tapi kalau kita artikan dengan hari pembalasan, masuk juga. Kalian tidak mempercayai pembalasan. Jadi karena bisa diartikan dua-duanya, kita pakai aja dua-duanya. Jadi kita jangan mendustakan. Mendustakan itu menganggap bohong, ya. Kita jangan mendustakan agama dan juga jangan mendustakan hari pembalasan. Terus Allah mengingatkan kita, wa inna alaikum lahafizin. Wawu di sini bukan berarti dan, ya. Wa itu ada kalanya berarti dan, ada kalanya berarti padahal. Bisa padahal, bisa sedangkan. Bahasa Inggrisnya while. Kalau padahal itu apa? Pada saat yang sama, pada keadaan yang sama. Padahal itu berasal dari bahasa Arab. Hal itu keadaan. Terus kita kasih padahal. Kita tidak punya huruf ha di bahasa Indonesia, lalu kita bacanya ha, padahal. Dalam tata bahasa Arab, wawu di sini wawu haliyah. Wawu fungsinya sebagai hal. Jadi wa inna alaikum lahafizin, padahal pada kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi hati-hati kalian berperilaku. Kalian tidak mempercayai agama, akibatnya kalian tidak melaksanakan aturan-aturan agama. Kalian tidak mempercayai hari pembalasan, akibatnya kalian berbuat seenaknya sendiri karena merasa tidak ada sanksi. Jadi kenapa kalian itu terperdaya hidup di dunia ini, dan bahkan kalian itu mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, padahal kalian itu dijaga oleh para malaikat. Nah, jaga ini kan artinya itu kalau kita misalnya yang bertugas itu kalau keamanan kita suka bilang ronde,
ronde keamanan gitu ya, giliran. Nah itu malaikat itu ada banyak, yang tidak satu orang malaikat yang mendampingi kita itu banyak. Kita suka mendengar ada malaikat raqib atid, malaikat yang mencatat perbuatan baik dan malaikat yang mencatat perbuatan buruk. Oh, kalau begitu dua. Tapi ada di dalam Al-Quran disebutkan malaikat yang mendampingi satu orang itu banyak. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Lahu, bagi dia manusia satu. Mu'aqibat, para malaikat yang menjaga. Jadi yang menjaga itu tidak hanya satu malaikat, tapi banyak. Nah, di sini tekanannya karena kaitannya dengan perilaku adalah malaikat yang bertugas mencatat. Mereka itu perilakunya bagaimana? Kiraman katibin. Mereka itu orang-orang malaikat yang mulia. Katibin yang bertugas mencatat. Katib daripada kataba. Kok mulia? Ya mulia. Karena mereka tidak bisa disogok. Orang yang bisa disogok, jabatannya setinggi apapun, jatuh dia. Alah, nilai dia hanya rupiah. Jadi orang yang disogok kok nurut untuk melanggar, berarti nilai dia itu rupiah. Receh, hina dia. Dia kalau menerima sogokan atau melakukan perbuatan dosa, dia sedang meremehkan, merendahkan dirinya sendiri. Tidak bisa disebut kiram. Tunggalnya kiram itu karim, ya, karim, kiram. Karim itu bisa berarti mulia, bisa berarti murah hati. Di sini lebih cocok murah hati apa mulia nih? Nah, lebih cocok mulia. Ya. Kalau kita menyebut Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Kalau kita menyebut seseorang huwa rajulun karim, dia adalah seseorang yang murah hati. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa saja yang kalian lakukan. Jadi kita itu dicatat oleh para malaikat, tahu apa saja yang kita lakukan. Dan malaikat diberi kesempatan atau diberi kapasitas untuk mengetahui, mungkin tidak setajam Allah, tapi sampai batas tertentu bisa mengetahui niatnya seseorang. Jadi yang dicatat oleh para malaikat itu termasuk niatnya. Ya, bandingkan kalau kita melihat teman kita sendiri atau teman kita melihat kita, yang bisa dilihat kan lahiriahnya saja. Jadi orang pergi ke masjid setiap hari, wah soleh dia. Belum tentu. Ya, kalau misalnya kalau zaman dulu ada orang tiba-tiba kok rajin ke masjid, tiba-tiba kok datang ke pengajian. Ada apa ini? Kalau saya dulu kan biasa mengamati begitu. Ada apa ini? Jenderal kok tiba-tiba rajin ke masjid dan ke pengajian. Jadi wapres. Ya, jadi sebelum jadi wapres, dulu nggak ada kampanye. Karena nggak ada kampanye, diekspos, ya, diperkenalkan dulu. Ini orang baik ya. Jadi ketika dia dijadikan wapres, wapresnya orang baik. Tapi sekarang minta vote, ya, minta vote. Jadi orang itu rajin ke masjid. Ujung-ujungnya apa? Pilih saya nanti ya, jangan lupa. Gitu. Itu malaikat tahu. Jadi hati-hati dengan perilaku kita, termasuk pola pikir kita. Kita itu selalu dicatat dan pencatatan itu tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset dan tidak pernah berkurang. Kenapa orang-orang itu saya akan menekankan pembahasan ditukadzibun dulu, ya, nanti pada malaikat.
Kenapa orang-orang itu pada mendustakan agama atau mendustakan hari akhir? Ada kalanya karena pemahamannya nggak nyampe. Pemahaman tidak nyampe, kenapa? Kurang terlatih. Ya. Kurang terlatih sehingga hanya mengetahui apa-apa yang bisa dilihat, apa yang didengar. Bahkan di sekolah-sekolah itu seringkali disampaikan seperti itu. Bukti atau suatu kejadian atau suatu teori dianggap ilmiah kalau bisa dibuktikan secara empiris. Ya, ini kan ada ketentuan begitu. Kita bisa mengatakan suatu teori itu benar atau salah kalau bisa dibuktikan secara empiris. Secara empiris itu artinya bisa diamati dengan indera kita, dilihat, didengarkan, dirasa, dan sebagainya. Kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris, teori itu salah. Nah, akibatnya apa? Bahwa nanti tuh orang akan dibangkitkan kembali setelah mati. Mana buktinya? Sampai sekarang kan nggak ada tuh mayat-mayat yang terus hidup, nggak ada. Jadi teori itu salah, dianggap teori itu. Ada yang menganggap bahwa nanti orang-orang itu akan dibangkitkan kembali, itu masa depan. Masa depan yang belum terjadi itu dianggap sebagai asumsi. Hati-hati, kita jangan mengatakan firman Allah sebagai asumsi. Karena kalau kita menganggap itu sebagai asumsi, itu berarti kebenaran yang harus dibuktikan, ya, kebenaran yang harus dibuktikan kebenarannya, atau teori yang harus dibuktikan kebenarannya. Kalau orang itu menganggap kehidupan yang datang itu sebagai asumsi, dia tidak mau percaya. Percayanya nanti kalau sudah membuktikan. Kalau sudah membuktikan, terlambat, ya kan? Kalla, di surat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kalian akan mengetahui bahwa pembalasan itu terbukti secara ilmiah. Ilmal yaqin, keyakinan yang berdasarkan ilmu. Nah, kalau keyakinan berdasarkan ilmu itu tidak harus kita mati dulu. Kita hidup di dunia ini, kalau kemudian logis, oke, aku percaya. Ya, misalnya Allah tuh bisa kok membuat yang mati menjadi hidup menjadi mati. Telur itu makhluk mati, terus dijadikan hidup jadi ayam. Yang hidup mati bisa. Yang dari mati dihidupkan bisa. Allah memberikan bukti seperti misalnya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu mati berapa tahun, Pak Dadang? Nabi Uzair mati berapa tahun? Berapa? 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata am. Allah membuat dia mati mi'ata am, selama 100 tahun. Hidup kembali. Nah, tidak perlu Allah membuktikan itu setiap orang terus kemudian itu di kuburan bangkit. Nanti kita takut itu. Nah, yang kita cukup diberi contoh. Nah, itu contohnya Nabi Uzair, dia mati 100 tahun. Terus buktinya apa? Bahwa dia sudah 100 tahun itu keledainya itu sudah tinggal tulang belulang. Jadi dia masih utuh karena dijaga oleh Allah. Semua nabi itu jasadnya utuh. Nah, terus contoh lagi Nabi Ibrahim. Tuhan, bagaimana sih engkau menghidupkan yang mati? Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Tuhan, bagaimana, tunjukin aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati.
Qala awalam tu'min, kamu nggak percaya? Dia jawab, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, aku hanya ingin hatiku tentram melihat bukti. Nah, ya kalau begitu coba ambil 4 burung, 4 unggas, kamu potong-potong, kamu taruh di puncak bukit, panggil. Nah, itu sudah ada bukti. Kita nggak usah mencari bukti. Aku mau membuktikan sendiri. Ambil ayam, ambil burung merpati, potong-potong terus. Wah, nggak ada, nggak bisa hidup kembali, berarti bohong. Nggak usah. Udah itu cukup. Jadi itu ilmal yakin, meyakini berdasarkan ilmu. Jangan menunggu ainal yakin. Ainal yakin itu keyakinan mengenai kebenaran dibuktikan dengan mata, dibuktikan secara empiris. Nah, kalau maunya aku baru percaya kalau sudah ada bukti empiris, dia dihidupkan kembali, masuk neraka, celaka dong. Wah, Tuhan, saya sekarang percaya deh. Terlambat, nggak ada gunanya. Percaya itu mesti ketika kita masih di dunia. Maka membangun keyakinan, jangan menunggu empiris itu untuk satu level benar, ya. Buktikan kebenaran teori itu benar dengan bukti empiris sampai batas tertentu benar, ya. Misalnya bahwa kalau ada bahan kimia satu dan bahan kimia lain, ini kalau dipertemukan meledak atau terbakar, coba dibuktikan. Nah, sampai dengan batas itu harus dibuktikan secara empiris. Tapi kalau mengenai hidup kembali, nggak usah nunggu empiris, ya. Kita cerita-cerita sejarah yang lalu bisa kita ambil gitu. Terus logikanya itu kita ambil tangkai, ya, pohon ditebang, tangkainya ditancepin aja di tanah, tumbuh kok. Seperti tebu misalnya, singkong, itu pohonnya dipotong, tanam, jadi itu tumbuh hidup kembali gitu. Kalau misalnya ada daerah yang kemudian kering, tidak pernah hujan, kena panas, binatang-binatang mati termasuk ikan. Nanti kalau suatu saat ada air hujan, banjir, menggenang, tahu-tahu ada ikan di situ. Dari mana? Nggak ada ikan dari daerah lain mengalir ke situ. Remukan-remukan, ya, sel-sel dari ikan itu dihidupkan kembali oleh Allah. Itu cukup untuk bukti kita. Itu jadi bukti secara ilmiah. Jangan menunggu bukti ainal yakin. Nah, orang-orang itu mungkin karena salah pendidikan, miseducation itu maksud pendidikannya baik tetapi ternyata meleset. Nah, itu lalu pokoknya kalau aku tidak bisa buktikan empiris, nggak percaya. Orang semacam itu tidak akan bisa memahami akhirat. Makanya disebutkan oleh Allah, balid daraka ilmuhum fil akhirah. Ilmu mereka itu tidak bisa menjangkau tentang keadaan kehidupan di akhirat. Balhum fi syakkim minha, mereka itu ragu-ragu. Ya karena itu tadi punya definisi, yang definisinya itu membatasi ilmunya. Balhum minha amun, bahkan ada yang buta. Buta itu nggak lihat. Kalau secara keilmuan dia ilmunya tidak menjangkau ke sana. Orang yang ilmunya tidak bisa menjangkau sesuatu itu sama dengan orang yang buta, ya. Karena orang buta itu matanya tidak bisa melihat. Orang yang akalnya tidak bisa mencapai itu seperti orang buta. Wa qala alladziina kafaru idza kunna turaban wa abauna a inna la mukhrajun. Mereka karena tidak percaya mengatakan, apakah ketika kita itu sudah menjadi debu, menjadi tanah kembali, wa abauna, dan juga kakek-kakek nenek-nenek kita
yang sudah menjadi debu itu. A'inna lamukhrajun, kemudian kita akan dibangkitkan, dikeluarkan kembali. Mereka nggak percaya. Jadi itu ada orang yang punya semangat belajar, tetapi belajarnya itu kemampuannya terbatas, mungkin dibatasi oleh teori-teori tadi, oleh pemahaman empiris tadi. Ada juga yang malas mikir. Yang malas mikir itu sebenarnya kebanyakan mana sih? Orang yang malas mikir dan orang yang berpikir tetapi jangkauannya nggak nyampe. Lebih banyak mana? Yang malas mikir. Yang malas mikir, orang yang mau mikir dan pikirannya benar itu sangat langka. Mau ngecek coba deh. Yang menjalankan negara itu nggak bisa orang banyak. Itu paling hanya 1-2 orang. 1-2 orang ini bisa presidennya sendiri, bisa orang yang membisiki presiden. Nah, kalau presidennya ilmunya kurang, tapi pembisiknya bagus dan presidennya nurut, ya dia bisa jalanin. Tapi kalau presidennya nggak berilmu, dikasih input nggak mau pakai. Ya, kita sering mendengar, wah kita dikumpulkan, kita bikin rumusan konsep bagaimana cara membangun Indonesia. Panggil diundang presidennya. Waktu itu presiden atau calon presiden gitu. Terus ditunjukin konsepnya. Datang sebentar terus dia pergi. Tidak mau mendengarkan sampai selesai. Sudah pesimis. Gimana dia bisa menerapkan ini dengan baik? Mendengarkan aja nggak mau. Nah, terus dia jalanin sesuka hatinya sendiri. Itu jadi orang-orang yang malas mikir itu akan sulit memahami akhirat. Nah, jadi kalau begitu orang Islam didorong memikir atau enggak? Saya pernah diberi pertanyaan yang kayak diadu begitu loh. Kok kemarin ada ustadz bilang kita beriman itu jangan pakai pikiran. Kalau pikiran nanti kita sesat seperti iblis. Iblis itu disuruh sujud atau hormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Tapi dia menggunakan pikiran bahwa dia lebih mulia daripada manusia. Saya heran, waduh ini gimana saya menjawab ini? Aku diadu dengan orang yang dikutip itu, seorang ustadz. Saya terganggu nih Pak. Kemarin ada ustadz mengatakan kita nggak boleh menggunakan pikiran beriman itu. Terus jangan saya yang jawab deh, jawabannya Quran saja. Buka Al-Mulk, surat Al-Mulk. Orang di neraka itu mengatakan, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami mau mendengarkan nasihat orang. Au naqilu, atau dulu kami mau berakal menggunakan pikiran, kita tidak akan berada di neraka seperti ini. Jadi mereka di neraka karena tidak mau mikir. Jadi Islam itu mendorong kita berpikir. Coba agama lain, kalau dikasih tahu, ini nggak masuk akal ini. Masa satu tapi tiga, tiga tapi satu, satu ya tiga. Tapi kalau dikatakan satu, nggak masuk akal. Udahlah percaya aja. Artinya jangan gunakan pikiran. Udah percaya saja. Islam nggak begitu. Islam kita didorong untuk berpikir. Berpikir. Tentu kita punya batasan. Kalau kita sampai ke keterbatasan kita secara naluri, secara alamiah. Kalau saya bilang alamiah itu alam itu yang bikin Allah. Berarti batasan itu yang membuat Allah. Sampai batasan tertentu stop. Jadi kalau misalnya Tuhan itu terbuat dari apa ya? Bentuknya kayak apa ya? Wah, kita nggak punya akses ke sana. Udahlah, nggak usah mikir itu, nggak usah mikir. Karena kita memang tidak diberi kemampuan mengakses seperti itu. Kalau kita sudah tahu keterbatasan, jangan memaksa diri, nanti kita sesat gitu.
Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau berpikir itu kemungkinan sesat besar sekali. Maka kita mesti rajin datang ke pengajian. Nah, pengajian itu yang rame itu yang banyak mengajak berpikir atau yang mengajak tertawa. Tertawa. Kalau yang ngajak tertawa yang datang ratusan, bisa ribuan. Tapi kalau yang ngajak berpikir yang datang sedikit. Jadi kalau kita ke pengajian yang berpikir yang datang sedikit, nggak usah gelisah. Ya memang itu kenyataannya seperti itu. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini banyak ya. Yang online juga cukup banyak nih. Online itu kadang sampai 80 sampai 60. Itu 60 Zoom. Yang streaming ada lagi. Ya, belum lagi yang nanti buka YouTube-nya, videonya. Jadi alhamdulillah ya, itu kira-kira yang mau mendengarkan itu yang mau diajak berpikir ya. Terus karena mereka itu tidak malas berpikir, lalu perilakunya hanya ngikuti nenek moyang kita seperti apa, terus ngikuti aja. Terus kenapa kamu lakukan ini? Pokoknya dulu kakek-kakek kita begini, udah kita jalani aja. Nah, itu makanya kita jangan mengikuti nenek moyang kalau nenek moyang kita salah. Nah, seringkali yang mengecohkan kita manusia sehingga mengikuti nenek moyang membuta itu karena menganggap nenek moyang itu sebagai leluhur, ya kan kita suka bilang ini dari leluhur kita, leluhur. Padahal orang tua kita itu tidak menggunakan pikiran yang sehat, tapi karena dikatakan leluhur, lalu terus kalau tidak ngikuti khawatir kualat, khawatir dosa. Makanya kita harus kritis. Alhamdulillah kita ini kan dulu orang-orang Indonesia itu mayoritas kan beragama Hindu, tapi kita sekarang tidak lagi itu karena kita berpikir masa sih Tuhan ada 3 atau dewa ada 3, yang menciptakan, ada yang merusak, dan ada yang menjaga. Nah kalau seperti itu, kalau Tuhan yang satu mau membangun, yang satu lagi keberatan, nggak jadi-jadi. Yang satu kepengen hujan, yang satu jangan, nggak jadi-jadi. Dan kalau ada yang menang, berarti ada yang kalah. Karena ada yang kalah, Tuhan kok kalah? Tuhan kok kalah? Apalagi Tuhan mati. Tuhan kok mati? Kalau mati ya nggak bisa ngatur alam gitu. Ya, jadi mereka itu mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Nah, ini teguran. Apakah kalian itu mengikuti orang tua atau nenek moyang itu meskipun mereka dulu tidak menggunakan pikiran sehatnya dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, karena itu hati-hati kita jangan membiarkan diri kita ini tetap bodoh. Mohon maaf saya mengatakan kata bodoh itu, bodoh artinya tidak berpengetahuan, bukan tumpul pikiran, tapi bahasa Arab jahil itu artinya, bahasa Arab jahil itu artinya tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hal. Profesor misalnya, dia profesor kedokteran, tapi kalau dia tidak mengetahui tentang politik, nah dia jahil tentang politik ya. Nah kita jaga jangan sampai kita jahil. Kita lahir semuanya jahil. Nah kita lahir semuanya bodoh. Kan kita lahir tidak tahu apa-apa. Terus kok ada orang yang umur 40 udah sepinter itu. Lihat dong sejarahnya, dia mau belajar. Nah kalau kita sampai dengan umur sekarang ini kok tidak sepinter itu, berarti dulu kita prioritasnya lain. Prioritasnya tidak belajar ya. Memprioritaskan belajar itu tidak gampang Pak ya. Padahal kita tuh belajar 1 hari 1 jam aja deh, itu sudah ada kemajuan itu ya, 1 jam aja. Tapi menyisihkan 1 jam itu sulit.
Ada lagi orang yang punya kecenderungan untuk tidak percaya pada hari akhirat, yaitu siapa? Para pendosa, para pelanggar-pelanggar aturan, para pencuri, para penipu, para pelacur dan sebagainya. Mereka cenderung untuk tidak percaya. Karena apa? Kalau mereka percaya kepada hari akhir, mereka tidak bisa mempraktekkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya sekarang yang memberi mereka uang, yang mendatangkan uang. Orang yang menjadi bandar judi kan dapat penghasilan banyak. Kalau mereka beriman, itu harus ditinggalkan. Mereka takut kehilangan penghasilan. Nah, juga gitu, ada pemimpin agama. Saya dengar dari orang yang pernah menjadi pemimpin agama, kemudian masuk Islam. Dia bilang, teman-temanku sebenarnya banyak yang menyadari bahwa Islam itu benar, tapi mereka tidak berani masuk Islam. Karena apa? Takut kehilangan penghasilan. Penghasilannya besar. Tapi kalau orang Islam nggak takut. Orang Islam ini kan, Pak Andi ini nggak digaji tuh. Kalau di agama lain gajinya besar tuh. Gajinya besar. Mengelola tempat ibadah. Oh, itu gajinya besar sekali. Pak Andi buru-buru dapat penghasilan, duitnya sendiri aja masuk. Nah, jiwa seperti ini, jiwa pejuang begini ini dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Dan alhamdulillah Allah itu memberi dorongan dari dalam untuk membangkitkan orang-orang tertentu untuk berjuang. Ya. Dan mohon maaf Pak Andi ya, saya kalau menyebut Pak Andi ini supaya yang lain ngikut-ikuti gitu loh. Ini karena saya lihat ini mengoperasikan ini kalau nggak ada Pak Andi nggak jalan ini. Buktinya kalau Pak Andi tidak di Jakarta, pergi kemana begitu, nggak ada tuh rekaman ini. Siaran langsung ini nggak ada. Nah, ini apakah salah Pak Andi yang tidak membina, mengkader, atau orang yang tidak mau dikader? Ya, itu lebih mana? Kalau orang yang mau dikader itu butuh rasa keterpanggilan. Nah, keterpanggilan itu yang paling kuat adalah keimanan. Jadi ini asumsi saya, Pak. Karena saya kan nggak tahu hatinya Pak Andi. Ya, kira-kira ini imannya kuat. Karena apa? Coba aja lihat. Ya, pekerjaannya bagus tuh, gajinya bagus, ditinggal ngurusi masjid. Jadi betul-betul dedicated kepada masjid. Nah, ya, jadi kita lihat bahwa orang-orang yang suka berbuat dosa itu cenderung tidak mempercayai hari kebangkitan karena mereka akan kehilangan penghasilan. Nah, para malaikat itu menjaga kita yang tukang mencatat itu disebutkan di sini, idza talaqal mutalaqqiyani 'anil yamin. Ketika dua malaikat itu mencatat di kanan dan kiri, kemudian qa'id, mereka duduk itu dalam rangka menungguin, melihat, mengamati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Seseorang itu tidak berbuat apapun, tidak mengatakan apapun kecuali dia selalu didampingi oleh malaikat yang tugasnya raqib dan atid. Raqib atid itu bukan nama, tapi tugas, ya. Tugasnya mengamati, mencatat dan sebagainya. Terus nanti catatan itu akan ditujukan kepada kita masing-masing. Orang yang beriman dan beramal soleh itu tenang-tenang saja karena hasilnya bagus, nanti akan masuk surga. Tapi orang yang rapotnya jelek, mereka itu menyesal. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Ketika kitab catatan dari para malaikat tadi ditunjukkan, kamu akan melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa. Melakukan dosa itu berarti yang melanggar ketentuan ad-din tadi, ya, yang melanggar ketentuan ad-din.
musyfiqina mimma fih, mereka ketakutan melihat nilainya sendiri. Lah, rapotku merah banget begini. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, mereka komentar, ini kitab apaan ini? Lengkap sekali. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak ada yang terlewat, baik dosa kecil atau dosa besar, semua ada di sini. Illa ahsaha, semuanya itu dicatat dan dihitung. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan bahwa amal-amal mereka itu dihadirkan, disodorkan. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak mengurangi sedikit pun. Amal baik dicatat, tidak ada yang dikurangi. Begitu amal buruknya juga dicatat semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal penyesalan. Nah, kalau sudah menyesal nggak ada gunanya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka menyesal, kenapa dulu aku tidak mengerti kalau ada catatan semacam ini. Seandainya dulu tidak ada catatan begini kan enak. Ya salahmu, dulu kamu nggak percaya. Salahmu, kamu tidak percaya padahal ada. Walam adri ma hisabiyah, dan aku dulu nggak ngerti kalau ada hisab. Nggak ngerti atau tidak mau tahu. Ya, banyak orang mengatakan, wah aku nggak ngerti. Ya nggak ngerti karena nggak mau tahu, nggak mau datang ke pengajian. Kalau ada ceramah-ceramah pengajian meskipun di video dilewati. Jadi kalau lihat di TikTok misalnya yang buka-buka aurat dilihat. Tapi kalau ada Ustadz Hidayat, Ustadz apa yang lain gitu, langsung di skip, di roll up, di roll up gitu. Ya laitali lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saja dulu kematian itu adalah akhir dari segala sesuatu. Jadi begitu mati ya sudah, nggak ada pertanggungjawaban. Kalau seperti itu enak. Jadi ini pesannya adalah bahwa hati-hati ya. Allah itu memperingatkan kita, jangan sampai kita itu termasuk mereka tukadzibuna biddin, menganggap agama dan hari pembalasan itu tidak benar. Dan kita mesti menyadari wa inna alaikum lahafidhin, kita itu selalu diawasi oleh para malaikat yang mencatat dan merekam semua perbuatan kita. Kiraman katibin, mereka itu mulia, nggak mau disogok. Tidak perlu, karena mereka kalau ada duit untuk apa? Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ya, jadi pesannya kita hati-hati di dalam berperilaku sehari-hari. Kita bisa berhati-hati kalau kita mengetahui agama itu sendiri. Agama isinya perintah dan larangan. Kalau kita sudah mengetahui, maka kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan.